Bapa, kembali kami datang pagi hari ini menghadap tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari kalau bukan karena Tuhan, kami tidak dapat menjalani sepanjang hari ini. Kami ingin menjadi sama seperti Engkau, Tuhan. Menjadi seperti Kristus, itu yang menjadi kerinduan kami. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, memuliakan nama-Mu. Jadikan kami menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu. Oleh karena firman-Mu yang membentuk kami, oleh karena firman-Mu yang menjadikan kami menjadi segambar dan serupa dengan Engkau di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Renungan pagi ini saudara bicara tentang dari gelap terbitlah terang. Dari Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-7 saya bacakan buat kita semua. Dengan perikop kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita berjalan di dalam sebuah ruang gelap, saudara, dan tidak tahu jalan yang harus kita lalui, biasanya akan timbul rasa khawatir, menabrak benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan kita pasti berusaha mencari apa saja yang bisa dipegang untuk dijadikan alat bantu melangkah. Hal ini kita lakukan tanpa memperhatikan apakah alat bantu itu bisa memberikan penerangan atau tidak. Saudara-saudara, dari ayat yang kita baca barusan, bahwa Raja Ahaz pada pasal-pasal sebelumnya, saudara, telah mengambil keputusan yang salah, yaitu meminta pertolongan kepada Asyur dan bukan kepada Allah. Ternyata, saudara, Asyur bukan penolong, melainkan menindas Yehuda. Hal ini digambarkan dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan di ayat yang ke-1 tadi. Kondisi ini akan berakhir karena Allah menjanjikan penyelamat, yakni Sang Pembawa Terang yang akan melenyapkan kegelapan. Hal ini digambarkan seperti sukacita panen, saudara, di pasal 9 ayat yang kedua tadi. Saudara-saudara, penindasan oleh Asyur yang membawa penderitaan akan berakhir. Nubuat Yesaya ini digenapi dengan datangnya Allah ke dalam dunia. Manusia yang dikuasai kegelapan dosa bisa melihat terang yang mengusir kegelapan tersebut. Kedatangannya mengubah kedukaan menjadi sukacita. Ia yang datang sebagai terang adalah Allah sejati. Ini jelas dari 4 nama ilahinya, yaitu Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai di ayat yang ke-5. Saudara-saudara, janji Allah adalah terang yang membawa sukacita, yang akan menerangi kegelapan. Penderitaan kita tidak selamanya akan kita rasakan, saudara, melainkan akan segera menjadi sukacita bila kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Iman menjadi jaminan atas apa yang kita harapkan. Namun iman, saudara, menuntut kesetiaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita terlalu terfokus pada masalah sehingga lupa bahwa Tuhan mampu menolong kita. Terlebih lagi, jika orientasi hidup kita salah, maka kita akan tenggelam dalam kegelapan. Namun saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita berlarut-larut. Ia akan memberi jalan keluar. Kita hanya perlu datang dan memohon kepada Allah. Ia akan menuntun kita menemukan solusi dari berbagai masalah yang tengah merintangi jalan kita. Ia akan menerbitkan terangnya dari dalam kegelapan, dan kita hanya perlu menyambutnya. Saudara-saudara, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini. Terima kasih buat anugerah penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dulunya kami ada dalam kegelapan, tetapi sekarang kami ada dalam terang-Mu yang ajaib. Kami bisa melihat karya-karya-Mu yang dahsyat. Bapa di surga, terima kasih. Ajar kami terus untuk tidak seperti Ahaz yang meminta pertolongan kepada Asyur, tetapi ajar kami untuk terus meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada ilah lain, bukan kepada manusia, bukan kepada harta benda kami, melainkan satu-satunya yang kami andalkan ialah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.